Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang soal UTBK pada tahun 2013. Nah, soal ini masih relevan kita gunakan sebagai acuan untuk menghadapi UTBK tahun 2020. Nah, untuk itu silakan simak videonya dan soalnya bisa kalian download di link di bawah ini. Nah, langsung saja kita akan bahas soal nomor 1. Nah, dalam soal ini kita diberikan sebuah soal jika diketahui 8 pangkat M sama dengan 27. 8 pangkat M sama dengan 27. Nah, maka tentukanlah berapakah nilai 2M plus 2 ditambah 4M. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus mengingat kembali apa itu bilangan berpangkat. Nah, yang pertama sifatnya ada beberapa sifat untuk bilangan berpangkat. Yang pertama yang kita gunakan di soal ini adalah jika ada sebuah bilangan dipangkatkan dengan suatu penjumlahan M tambah N, maka pangkatnya itu dapat kita pecah. Jadi nilai A pangkat N tambah M itu akan sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita mempunyai sebuah sifat lagi, A pangkat N itu dipangkatkan lagi dengan bilangan yang lain, maka nilainya akan sama dengan A pangkat N dikali M. Nah, itu dua sifat yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1. Yang pertama kita lakukan adalah kita bergerak dari yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah 8 pangkat M sama dengan 27. Nah, 8 ini bisa kita ubah ke bilangan berpangkat, di mana 8 itu bisa kita ubah ke 2 pangkat 3, dan pangkat M-nya tetap sama dengan 27. Nah, kita ingat lagi, pangkat N per M ini nilainya akan sama apabila kita pangkatnya dibalik. Jadi A pangkat N pangkat M ini akan sama dengan A pangkat M pangkat N. Nah, jadi untuk mengubahnya, pangkat 2 pangkat 3 ini kita ubah lagi nih. 2, 3 dan M-nya kita tukar posisinya. Sehingga dia jadinya 2 pangkat M pangkat 3 sama dengan 27. Nah, sekarang di sini ada pangkat 3. Nah, untuk menghilangkan pangkat 3-nya, kita bisa akar pangkat 3 kan kedua ruasnya. Sehingga apabila kita akar pangkat 3 kan kedua ruasnya, pangkat 3 yang di sebelah kiri akan hilang. Sehingga sisanya hanya 2 pangkat M sama dengan akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Karena dia 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 27. Nah, kita udah ketahui 2 pangkat M itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan apa yang ditanya. Yang ditanya adalah 2 pangkat M plus 2 ditambah 4M. Nah, dengan sifat yang tadi, yang pertama kita akan pecah pangkatnya. Pangkatnya kita akan pecah 2 pangkat M dikali 2 pangkat 2. Ini sama artinya dengan A pangkat M plus N akan sama dengan A pangkat M, A pangkat N. Ditambah dengan 4 kita ubah lagi. 4 itu kita buatnya pangkat 2. Dan pangkat M-nya kita buat di dalam. Agar dia yang diketahui sama dengan yang kita kerjakan ini. Sehingga kita perlu mengganti 2 pangkat M-nya dengan 3. Yang pertama kita ganti 2 pangkat M-nya sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2, 4 ditambah 2 pangkat M-nya 3 pangkat 2, 9. Sehingga ini hasilnya 12 ditambah 9 sama dengan 21. Kita dapatkan jawabannya adalah yang nomor D. Nah, untuk soal yang kedua kita akan bahas dari yang diketahui juga. Nah, dalam soal ini yang diketahui adalah jika A log B ditambah B log A sama dengan 3, maka nilai dari A log B kuadrat ditambah B log A kuadrat berapa? Nah, ini sebenarnya soalnya agak dikombinasikan dengan soal aljabar, di mana pada sifat aljabar kita mempunyai sifat jika dia A ditambah B kita kuadratkan, ini kan hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kalau kita ambil A kuadrat ditambah B kuadratnya saja, maka ini A kuadrat tambah B kuadrat akan sama dengan A ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Nah, ini juga sama bentuknya. Jadi yang ditanya di soal ini adalah
A kuadrat ditambah B kuadrat. Tetapi A-nya itu diambil A log B dan B-nya itu diambil B log A. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini dari persamaan aljabar ini. Nah, maka dari itu kita dapatkan A log B kuadrat ditambah B log A kuadrat ini akan sama dengan penjumlahannya A log B ditambah B log A kuadrat kita kurangi dengan 2A log B, B log A. Nah, kemudian dalam logaritma kita juga punya sifat apabila ada sebuah logaritma berbentuk A log B, B log C, ini akan sama dengan A log C. B-nya akan hilang. Kemudian yang kedua, apabila basisnya dan bilangan yang dilogkan sama atau A log A, itu nilainya akan sama dengan 1. Nah, itu kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal yang ini. Nah, kita kembali ke soal ini. A log B ditambah B log A, nilainya adalah 3. Jadi kita ganti A log B tambah B log A-nya itu adalah 3 pangkat 2 dikurangi A log B, B log A. Ini B-nya akan hilang, sehingga sisanya adalah 2A log A. Kemudian 3 pangkat 2 kita dapatkan 9. Dan A log A itu sama dengan 1. Kita ingat sifatnya yang tadi udah kita buat. Sehingga dia 2 kali A log A itu 2 dikali dengan 1. Sehingga hasilnya 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Nah, itu dia soal yang nomor 2. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Pada soal yang nomor 3 ada sebuah persamaan kuadrat X kuadrat plus AX min 2A kuadrat sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 ditambah X2, jika X1 ditambah 2X2 sama dengan 1, maka berapakah nilai A yang mungkin? Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengingat dulu bentuk perkalian dan jumlah akar-akarnya. Nah, misalnya kita punya bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini kita misalkan mempunyai akar-akar X1 dan X2. Maka jumlah akar-akarnya atau X1 ditambah X2 kita dapatkan dengan rumus min B per A. Dan hasil kalinya X1 kali X2 itu akan sama dengan C per A. Nah, dengan kedua konsep itu kita akan ambil dulu nih persamaan kuadratnya. X kuadrat plus AX min 2A. Itu kita akan dapatkan yang pertama jumlah akar-akarnya. Jadi dia X1 ditambah X2 nilainya akan sama dengan min B per A. Nah, di sini B-nya adalah A. Jadi kita ambil min A per 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita ambil hasil kalinya. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, di sini C-nya adalah 2A kuadrat. Sehingga C-nya itu adalah min 2A kuadrat per 1. Ada minnya. Nah, kemudian dari soal juga kita dapatkan X1 ditambah 2X2 sama dengan 1. Sehingga kalau kita jabarkan, ini X1 sama dengan 1 dikurangi dengan 2X2. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Ini persamaan yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang pertama kita ambil adalah persamaan 1 dan 3. Dari 1 dan 3 kita ganti X1-nya di persamaan yang pertama dengan X1 di persamaan yang ketiga. Sehingga jadinya dia X1 kita ubah ke 1 min 2X2 ditambah X2 ini akan sama dengan minus A. Sehingga dia 1 min X2 ditambah X2 sisanya X2 sama dengan min A. Sehingga diperoleh A itu sama dengan
X2 dikurangi 1. Kita dapatkan persamaan yang lain. Kita sebut ke persamaan yang keempat. Nah, tadi kita udah ambil 1 dan 3. Sekarang kita ambil 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 kita ubah persamaan X1 di yang kedua, kita ubah dengan persamaan yang ketiga. Sehingga jadinya X1-nya kita ubah 1 min X2, kita kalikan dengan X2, nilainya akan sama dengan min 2A kuadrat. Sehingga kalau kita kalikan 1 kali X2, sisanya X2, dikurangi ini 2X2, dikurangi 2X2 kuadrat, sama dengan min 2A kuadrat. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kelima. Nah, dari persamaan yang keempat dan kelima, kita akan mengubah nilai A di persamaan yang kelima dengan nilai A yang di persamaan keempat. Sehingga akan kita peroleh X2 dikurangi dengan 2X2 kuadrat, nilainya akan sama dengan min 2A. A-nya kita ubah dengan persamaan yang keempat, yaitu X2 minus 1. X2 minus 1 pangkat 2. Nah, sehingga kalau kita jabarkan biasa, jadinya min 2. Kita jabarkan X2 pangkat 2, X2 kuadrat, min 2 kali X2 min 1, min 2X2, min 1 kali min 1 ditambah 1. Sehingga kalau kita kalikan biasa, X2 min 2X2 kuadrat sama dengan min 2X2 kuadrat ditambah 4X2 dikurangi 2. Nah, kita perhatikan di ruas kiri dan ruas kanannya. Di ruas kiri ada 2X2 kuadrat, di ruas kanan juga ada min 2X2 kuadrat. Sehingga dia akan saling menghilangkan. Sekarang kita tinggal pindah-pindahkan saja. Kita kumpulkan suku yang sejenis. Jadi X2 dikurangi dengan 4X2, nilainya akan sama dengan minus 2. X2 dikurangi 4X2 itu sama dengan min 3X2 sama dengan minus 2. Sehingga X2 nilainya akan sama dengan 2/3. Kita dapatkan X2. Untuk mencari nilai A-nya, kita ambil persamaan yang keempat. Karena persamaan keempat mengandung sebuah variabel A yang kita cari dan mengandung sebuah variabel yang lain, X2, yang udah kita dapatkan nilainya, yaitu 2/3. Sehingga nilai A dari persamaan keempat akan sama dengan A sama dengan X2 dikurangi dengan 1. Kita ambil nilai X2-nya yang kita dapatkan tadi adalah 2/3. Kita kurangi 1. Nah, sekarang kita tinggal samakan penyebutnya saja. 2/3 dikurangi 3/3. Sehingga nilainya akan sama dengan min 1/3. Jadi nilai A-nya adalah min 1/3 agar memenuhi kondisi yang diminta oleh soalnya. Jadi yang B adalah jawaban yang paling tepat. Untuk soal yang nomor 4, di sini diketahui jika sebuah fungsi kuadrat berbentuk ax kuadrat plus bx plus c mempunyai puncak 8,4 dan memotong sumbu x di sumbu negatif. Maka tentukanlah berapakah nilai A, B, dan C-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, alangkah lebih baiknya apabila kita gambar dulu grafiknya. Nah, kita gambar dulu grafiknya. Misalnya kita punya sebuah koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian dia grafiknya mempunyai puncak di titik 8,4. Kita ambil di sini 8,4. Sehingga grafiknya memotong sumbu X negatif. Kita buat grafiknya, kita dapatkan seperti itu. Dengan akar-akarnya adalah titik potong antara sumbu X-nya. Kita misalkan X1 dan X2. Nah, di sini jelas sekali X2-nya itu merupakan akar-akar yang negatif. Karena dibilang dia memotong sumbu X negatif. Nah, untuk mencari nilai A dan B-nya yang lebih akurat, kita ambil aja nilai A-nya sembarang. Nah, kita ambil nilai A-nya itu adalah min 2,0. Dan nilai puncaknya adalah 8,4. Nah, dalam sebuah menggambar fungsi kuadrat atau menggambar grafik fungsi, kita mempunyai sebuah bentuk. Apabila kita mempunyai sebuah titik sembarang X, Y, dan titik puncak, misalnya kita
sebut XP, YP, maka kita bisa membuat persamaan kuadrat dari kedua titik ini dengan cara Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, dengan bentuk ini kita akan cari nilai dari A, B, C-nya. Nah, sekarang kita ganti dulu nih. Nilai Y dalam gambar ini kita dapatkan nilai Y-nya adalah 0, X-nya min 2, XP-nya 8, YP-nya 4. Nah, semua kita masukkan ke bentuk rumusnya. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 0. Kemudian A-nya kita cari. X-nya adalah min 2. XP-nya adalah min 8. Pangkat 2 ditambah YP ditambah 4. Kalau kita buat atau kita cari A kali 10 kuadrat. 10 kuadrat ditambah 4. Sehingga dia 100A sama dengan minus 4. Sehingga A-nya itu adalah min 4 per 100. Nah, sekarang kita cari grafiknya. Kita kembalikan ke rumus ini. Jadi X dan Y-nya kita biarkan. Jadi Y sama dengan A-nya kita ubah. Min 4 per 100. X dikurangi 8 kuadrat ditambah 4. Nah, kita cari min 4 per 100. Kita kuadratkan. X kuadrat min 16X plus 64 ditambah 4. Kita kalikan ke dalam. Jadi kita dapatkan min 4 per 100 X kuadrat min 4 plus 4 kali 16 per 100 X ditambah min 4 kali 64 per 100 ditambah 4. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan nilai A-nya. Kita dapatkan nilai A-nya jelas sekali nilai A-nya kurang dari 0. Kemudian nilai B-nya lebih dari 0. Dan nilai C-nya kita akan coba cari. 64 dikali 4. Kita dapatkan, kita nilai C-nya kita ambil dulu nih. Kita bawa ke atas. Bawa ke atas, jadi dia nilainya min 4 kali 64 per 100 ditambah 4-nya kita semakan penyebutnya jadinya 400 per 100. Kalau kita cari 64 dikali 4 nilainya adalah 256 per 100 ditambah 400 per 100. Nah, di sini kita dapatkan nilainya adalah positif. Jadi 256 tambah 400 pasti nilainya positif. Sehingga kita peroleh nilai C-nya lebih dari 0. Sehingga kesimpulannya kita dapatkan nilai A-nya itu adalah kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, dan C-nya lebih dari 0 juga. Nah, nanti apabila kita ambil nilai X2-nya yang lain, misalnya kita ambil X2-nya min 4,0, pasti akan menemukan jawaban yang sama. Karena itu merupakan sifatnya. Sehingga kalau kita lihat jawabannya, nilai A yang kurang dari 0 itu adalah yang B, C, sama E. Kemudian yang nilai B-nya lebih dari 0 adalah yang C sama yang E. Dan yang nilai C-nya lebih dari 0 adalah yang nomor E. Sehingga yang paling tepat adalah yang nomor E. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5 diketahui ibu mendapat potongan sebesar 25% dari total pembelian barang. Dan toko tersebut membebankan pajak 10% dari total pembelian barang. Nah, jika X itu adalah total pembelian barang, maka ibu harus membayar berapa? Nah, dalam permasalahan ini, yang pertama kita cari adalah berapakah ibu harus membayar sebelum dikurangi dengan pajaknya. Nah, jadi harga yang harus dibayar itulah harga totalnya, atau di sini disebutkan X. Kita kurangi dengan diskonnya. Diskonnya adalah 25% dari harga totalnya. Sehingga ibu harus membayar sebesar 100% kali X dikurangi 25% dikali X.
sama dengan 75% dari harga totalnya. Nah, sekarang yang kedua, kita cari harga setelah kena pajak. Nah, setelah kena pajak, ibu harus membayar biaya tambahan. Nah, biaya tambahannya itu adalah, nah jadi sebelum kita mencari biaya tambahannya, kita buat dulu harga yang harus dibayar ibu 75 per X ditambah pajaknya. Pajaknya itu adalah 10%. Kita buat 10%. 10% dari apa? Dari harga total setelah dipotong. Nah, ternyata harga total setelah dipotong adalah harga yang harus dibayarkan ibu. Sehingga dia dikalikan dengan 75% dari harga totalnya. Nah, di sini ada sebuah suku yang sama, yaitu 75% X. Nah, kita buat ya bentuknya agar sama dengan jawabannya. Jadi jawabannya itu semua dalam bentuk berapa persen X dikali berapa. Nah, kita buat ya 75%-nya kita faktorkan keluar. Sehingga 75% dikali X, di sini tinggal 1 ditambah 10%. Atau kita ubah ke pecahan biasa 10 per 100. Nah, ini sama dengan 0,75 atau 75% ini kita bisa ubah ke 0,75 atau 75 per 100 X dikali dengan 100 per 100 ditambah 10 per 100, yaitu 110 per 100. Atau ini bisa kita dapatkan 1,1 dikali dengan 0,75 X. Jadi itu soal yang nomor 5. Jadi ibu harus membayar sebesar 1,1 dikali 0,75 X.